Masa pengusaha sekelas Pak Joko kontraktor misalnya masa dibayarin? Nggak bisa. Jadi BPJS itu gratis itu tidak boleh dipukul rata. Harus ada strata. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Ini Bang, putusan. Katanya tadi belum anggota dewan yang ada belum dorongannya belum jos gitu, sehingga PSI masuk bisa terserap nanti Bang. Gimana Bang? Jadi mana yang saya jawab duluan nih Bang? Gagasan atau dari Bang? Kayaknya sekalian kayaknya. Baik. Sekalian ya. Iya. Pertama, kenapa harus melanjutkan 2 periode? Ya. Ada 2 gagasan. Gagasan yang pertama adalah gagasan formal. Tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Ini berkaitan dengan implementasi TUSI, tugas dan fungsi DPRD. Ada 3 tadi sudah dipaparkan. Ya. Nah tentu dengan kita periode yang kedua maka implementasi itu akan lebih maksimal dalam mengawal pendapatan APBD Kota Batam, dalam mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah Kota Batam, dan dalam mengawal pembentukan peraturan daerah Kota Batam plus pengawasan produk hukum daerah. Produk hukum daerah itu ada 2. Pertama, produk hukum daerah yang bersifat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Karena peraturan kepala daerah itu dapat diawasi melalui Bampeperda. Saya adalah anggota Bampeperda dan Pak Joko, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi bisa memberikan masukan-masukan. Dan saya yang pertama sekali melakukan upaya untuk mengevaluasi pemerintah Kota Batam terkait dengan peraturan Jamkesda pada waktu itu. Karena kenapa? Ada perubahan peraturan wali kota yang dulu namanya Bankesda, sekarang Jamkesda. Ketika orang sakit kemudian tidak punya BPJS Kesehatan, kemudian mengurus surat tidak mampu, Dinsos dan sampai ke Dinas Kesehatan, kami melihat ada hal yang memberatkan masyarakat pada waktu itu. Sebelum dilakukan perubahan perwaktu. Pemberatannya apa? Kalau misalnya masyarakat itu masuk rumah sakit tanggal 1, kemudian surat-suratnya tanggal 5 baru keluar dari Dinsos, pasien keluar tanggal 10, maka tanggal 5 itulah yang ditanggung oleh pemerintah Kota Batam. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu siapa yang nanggung? Dan itu yang kita lakukan waktu itu evaluasi sampai gebrak-gebrak meja di DPRD. Artinya bahwa kalau kita di sistem, maka kita bisa mengintervensi. Ya. Bisa mengintervensi pemerintah baik dalam sisi peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Itu gagasan formal. Yang kedua adalah gagasan sosial. Gagasan sosial ini saya ingin bisa hadir dalam setiap kesulitan masyarakat. Saya ingin bisa hadir dalam setiap jeritan masyarakat. Jeritan masyarakat itu memang hari-hari kita tanganin. Dan sampai saat ini saya di Tribun ada 2 orang yang menelpon saya sedang sakit. Dan alhamdulillah sudah beres. Ya. Bahwa ada beberapa persoalan yang sebenarnya ini persoalan yang sangat mudah. Sepele sebenarnya. Kalau di Sagulung tadi sudah dipaparkan, salah satunya adalah daya tampung sekolah. Yang kedua adalah terkait dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini sebenarnya ada dua sumber. Sumber yang pertama adalah PBI APBN. Dan kita sudah tahu itu. Yang kedua adalah sumber PBI APBD. Kalau PBI APBN itu kan memang prosesnya agak panjang. Karena itu didaftarkan oleh Dinas Sosial ke Kemensos, kemudian Kemensos daftarkan Kementerian Kesehatan. Kemudian anggaran itu akan diteruskan ke BPJS Kesehatan. Ya kan? Sekarang ini posisinya PBI APBD Kota Batam itu kami selalu menyuarakan itu sebesar 42.000 jiwa. Dan saya kemarin cek di Dinskes itu sekitar mungkin masih tersisa 1.000 sampai 2.000. Namun tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Itu diatur dalam peraturan wali kota. Kalau BPJS gratis dikatakan gratis, tidak mungkinlah gratis semua. Masa orang mampu DPRD juga digratiskan BPJS-nya? DPRD-nya kan mampu membayar dari gajinya.
Masa pengusaha sekelas Pak Joko kontraktor misalnya masa dibayarin? Nggak bisa. Jadi BPJS itu gratis itu tidak boleh dipukul rata. Harus ada strata. Kalau sekarang ini memang negara sudah menjamin bahwa bagi yang tidak mampu adalah BPJS-nya gratis. Tapi tentu ada norma, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Kalau PBI APBD itu hari-hari kita edukasi, kita dampingin. Lurahnya kalau tidak mau terbitkan kita ingatkan. Artinya bukan BPJS itu tiba-tiba datang, tapi ada proses-proses yang harus dilalui. Ya. Kemudian terkait dengan infrastruktur, kami melihat bahwa masih ada juga lingkungan-lingkungan yang belum disemenisasi. Masih banyak juga lingkungan-lingkungan yang terkait dengan banjir, ya, yang masih kumuh dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah selama 4 tahun ini sangat fokus mulai dari saya start dilantik jadi dewan adalah membereskan data kependudukan masyarakat. Hal ini penting karena kenapa? Sekarang ini adalah data kependudukan itu terintegrasi dengan semua urusan. Bayangkan kalau pasien bayi sudah lewat 28 hari maka tidak aktif BPJS-nya tanpa NIK. Ya. Maka memang saya fokuskan bagaimana membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan. Bayangkan ada yang sudah menikah bertahun-tahun, sudah punya anak, kemudian masih berpisah dengan suami istri. Ya. Kalau misalnya kalau yang kita muslim nikah ada buku nikahnya itu langsung dicatatkan tidak melalui persidangan. Tapi yang Kristen, Buddha dan sebagainya itu kan melalui persidangan. Ya. Baru bisa kawin. Baru bisa menyatu kakak. Ya. Ya kan? Sudah punya anak kemudian tidak punya akte lahir. Saya kira akan kesulitan bagi mereka untuk berurusan selanjutnya. Apalagi sekarang contoh misalnya mau dimasukkan ke BPJS itu harus pakai NIK. Nggak bisa, lewat 28 hari kartu bayi itu tidak aktif lagi. Ya kan? Kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat yang belum punya KTP Batam tertib untuk menjadi KTP Batam. Orang banyak berpikir lewat calo, Pak. Pak, saya ini kan KTP-nya KTP Nias atau KTP Medan. Mana mungkin saya harus pulang ke Nias atau pulang ke Medan? No. Saya kira pemerintah Jokowi melalui Kemendagri itu sudah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengurus surat pindah secara online. Dan itu gratis. Tinggal masyarakat datang ke loket 13, saya sampai hafal loketnya. Loket 13 sampaikan bahwa saya dispensasi surat pindah. Nanti oleh Disduk Batam yang akan meminta kepada Disduk daerah asal, di mana KTP itu diterbitkan. Ya, jadi saya kira gagasan sosial inilah yang kemudian memacu adrenalin kita, memberikan gairah bagaimana kita bisa memberikan manfaat. Saya ingin ketika orang di rumah sakit, ketika orang menghadapi kesulitan, kemudian dia melaporkan sama wakilnya, maka dia bisa tersenyum, bisa bahagia. Walaupun pada intinya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Bahwa siapapun dewannya tidak akan mampu melakukan segala-galanya. Tidak akan mampu. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya kira kalau kita bilang semua beres, nggak bisa juga. Tapi kalau itu bicara kewenangan, saya kira kita bisa maksimalkan. Kita harus mengetahui Bang Agus, bahwa pemerintah itu ada 3 tingkatan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota Batam. Ada di Batam ini yang pemerintahnya itu bukan mitra kerja DPRD kota Batam. Ya, mitra kerjanya DPR RI misalnya. Misalnya apa? Bea Cukai. Apa lagi? BP Batam juga. BP Batam. Apalagi? Imigrasi. Secara fungsi formal pengawasan tidak bisa kita lakukan. Tapi oleh undang-undang memberikan sarana RDPU. Rapat dengar pendapat umum. Tapi kita tidak punya kekuatan memotong anggaran dia. Karena itu urusannya di pusat. Ya. Jadi saya kira tidak ada gading yang terletak ini, saya kira memang kami pun incumbent ini pasti berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Tapi kadangkala ada 2 fakta yang terjadi. Fakta yang pertama adalah dewannya ingkar janji. Bahwa memang
masyarakat sudah memberikan pilihan no money. Artinya sudah bekerja. Tapi ternyata dewannya ketika ditelepon, di WA tidak balas, tidak angkat. Apalagi pada posisi sedang emergensi yang membutuhkan perhatian. Itu tidak hadir, ya kan? Yang kedua adalah bahwa masyarakatnya yang ingkar janji. Bahwa dewannya sudah bekerja secara maksimal. Sudah memberikan pengorbanan. Sudah mewakafkan seluruh waktunya untuk masyarakat. Tapi banyak saja ketika mau memilih, wani piro. Berapa duitnya? Ya kan? Masih ada seperti itu ya? Saya kira itu masih ada. Kita ingin mencapai sebuah posisi politik yang ideal. Bahwa masyarakatnya tidak ingkar janji, dewannya tidak ingkar janji. Maka balance. Oke? Ya. Ya itulah suara hati nurani. Ya, terima kasih Bang Agus. Baik. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota